bareng buat eh, orang itu selalu konsisten buat mengerjakan setiap tas mengikuti setiap levelnya. Kalau nggak salah, dari PS2 sampai sekarang, ada sekitar 5 project. Kalau kalian ikut tuh kerjakan semua. 5 project itu dari, eh, kalian masih ingat nggak? Pertama tuh bikin apa? Yang soal-soal tuh namanya apa? bikin background tadi, Apa? bikin backgroundnya kak apa Bikin edit. background. No, aplikasinya. Apa tuh? Masih ingat nggak? Titik-titik-titik application. Yang suruh jawab-jawab soal tuh loh. Namanya apa? Ada 4 pilihan ganda. Habis itu dijawab dapat skor tuh loh. Ingat nggak? Memori apa? Memory card application. Ingat gak? Nah, habis memory card kita bikin apa? Masih ingat gak? Aku nggak buka materi juga loh nih. Apa? Habis memory card kita bikin apa? Masih ingat juga nggak? Titik-titik notes. Apa tuh? Pada ingat gak? Ayo. Apa? Habis memory card kita bikin smart notes application. Ya kan? Masih ingat gak? Yang smart notes. Yang pakai JSON tuh. Nah, habis smart notes kita bikin aplikasi editing. Namanya apa? Masih ingat gak? Yang bisa nambahkan gambar-gambar tuh loh. Pakai apa dulu? Yo, ada yang ingat gak? Yang pakai pillow gitu. Ya, nggak ada yang jawab. Pakai pil. Pada ngantuk ya atau belum makan? Siapa yang udah makan? Tadi makan pakai apa sarapan? Averos, tadi sarapan pakai apa? Sama Kak. Siomay. Oh, pagi-pagi Hmm. ada siomay. Alexa tadi sarapan pakai apa? Belum sih. Belum sarapan. Oke. Edwin, kamu udah sarapan belum? Udah, sir. Pakai apa tuh? Makan sandwich, sir. Ham. Oh, ham. Kalau Gani kamu tadi sarapan nggak? Rendra, kamu sarapan juga nggak? Ya Kak, Pakai apa tuh? bakwan, Oke. bakwan ayam sama sayur. Rendra ingat ini nggak? Apa itu terakhir yang aplikasi edit itu namanya apa? Bikin proyek yang bisa edit foto tuh loh. Masih ingat nggak? Victor ya Kak. Mm-mm. Image processing nah itu. Terus kita terakhir 2 bulan yang lalu berturut-turut kita bikin game. Masih ingat nggak gamenya apa aja? Ada 2 Shooter. yang udah selesai ya. Yang game quiz sama game ini ya Kak. Game quiz sama game apa tuh? Kalau nggak salah. Bukan quiz. Apa? Ada yang masih ingat? Kita 2 bulan berturut-turut kemarin bikin game. Game Satu shoot. apa? Dua apa? Oh, game Miss. AZ sama game AZ sama game shooter. Game mesh sama game shooter. Nah itu kita berturut-turut bikin itu. Nah berarti total ada 5 ya. Smart Notes application, sorry, eh apa itu memory card application yang pilihan ganda itu, Smart Notes itu yang pakai JSON, image processing, terus game mesh sama game shooter. Nah, udah 5. Nah habis ini sama pingpong jadi 6. Nah 6 proyek dikerjakan. Nah itu banyak banget. Oke, perjalanannya panjang. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan apa? Soal Python buat. Nah, kemarin kita sudah membuat seperti ini, teman-teman. Aku mau nanya dulu. Ini sudah bisa muncul seperti ini semua belum? Coba ya, atau masih ada yang bug? Oh,
baru setengah jadi, Kak. Baru setengah jadi. Nanti tak kirim yang jadi ya, Nial ya. Nah, supaya jadi itu kita bikinnya seperti ini. File, sorry, file, open. Nah, ini yang pingpong sama part 2. Ini pingpong aku open dulu. Terus aku open lagi yang, oh ya, seperti ini. Oke teman-teman. Nah, kemarin kita sudah menambahkan sampai seperti ini. Nggak bisa kurang. Nah, nah seperti ini. Nah, semua udah bisa muncul ya seperti ini ya. Kak, punya aku kemarin hilang dari workspace. Oke, tak kirim lagi dulu ya. Semuanya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini Gani Code XT. Nah, ini yang udah jadi. Nah, ini kodenya. Oke. Asetnya ada kan? Asetnya punya kan? Yang gambar sama bolanya. Punya Kak. Nah, oke. Kemarin kita sampai seperti ini dulu. Nah, terus apa yang akan kita lakukan lagi, teman-teman? Nah, kita akan membuat lanjutannya dari ini. Nah, kita akan membuat lanjutannya. Kita akan membuat dari seperti ini. Gambarnya nggak bisa bergerak, jadi seperti ini. Sebentar. Pakai Tony ya. Nggak bisa ngeran ini ku. Nah, jadi seperti ini. Ini coba aku play. Nah, jadi seperti ini. Oh, bisa digerakkan pakai multiplier. Nah, ini adalah project akhir, tahapan akhir dari game. Nah, gitu. Nanti juga kalian bisa mengembangkan pakai ChatGPT supaya bisa skor dan banyak hal. Oke, langsung aja, teman-teman. Nah, kita akan mengerjakan ini. Sebelumnya, proyek kalian harus sudah selesai semua dulu sampai yang kayak kemarin. Sampai gambarnya muncul. Kalau udah, kita akan tambahkan di sini semuanya. Oke, aku presentasikan dulu. Ini adalah pingpong game part 2. Oke, teman-teman. Ini adalah pingpong game part 2. Nah, ini adalah pingpong game prototype game part 2, game functionality. Nah, kita akan menambahkan raket raket L sama raket right ini. Kita bikin condition, kita bikin event. Sorry, kita bikin event supaya dia bisa bergerak. Nah, ini ya. Raket kanan dan raket kiri itu bisa digerakkan. Nah, ini kebalik sih ini. Kalau kiri kan harusnya pakai W sama S, yang atas itu harusnya pakai atas sama bawah. Karena posisinya biar enak. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi raket itu cuma pergerakannya kemana sama kemana doang. Bawah. Atas bawah. Kiri kanan bisa nggak? Tidak. Tidak ya, cuma atas bawah. Nah, lalu kita akan membuat juga sama the ball. The ball itu move automatically. Nah, iya kan? Dia bisa move automatically. Terus bisa punch atau bisa eh, apa itu namanya? Mantul sama the player bisa bisa membuat kondisi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tinggal kita bikin kondisi-kondisinya doang. Kita bikin supaya bisa gerak, kita bikin bolanya bisa gerak, kita bikin kondisi menang kalah dan kondisi supaya balnya bisa memantul. Kita sebenarnya pernah bikin ini. Kalau kalian ingat dulu banget itu pernah bikin game yang namanya apa? Bisa mantulin bola tuh. Bikinnya bukan di VS Code, di Chrome biasa. Apa tuh? Masih ingat gak? Dia mantulin bola ini kan, Kak. Dia mantulin Mm-mm. bola dari bawah ya, Kak. Apa tuh? Iya, namanya gamenya apa? Depannya A. Ah,
Aku tahu ini cuma Pong doang kan. Arkanoid namanya. Ya kan? Oh, Masih ingat kan? Nah, gitu. Nah, sekarang the game finalization. Nah, kita akan memprogram automatic movement of the ball and the collision of the ball with the boundaries of the stage. Nah, kita akan memprogram itu, habis itu handle the ball collision. Jadi bola itu bisa bertabrakan dengan collision dengan pojok edge, bisa bisa bercollision dengan edge atau bercollision dengan platform, dan description condition for ending the game. Kita akan menambahkan win and lose. Ya. Nah, caranya gimana? Sekarang kita buat dulu automatic ball movement code. Nah, kita akan menambahkan code buat bolanya dulu, teman-teman. Description in the game loop. Bolanya itu ada suatu kelas update-nya. Lalu kelas update-nya itu ditaruh di dalam while. Jadi ditaruh di dalam perulangan di dalam game. Kita bikin kelasnya supaya bolanya bisa gerak, lalu perulangannya taruh while. Nah, caranya gimana? Bolanya bisa mantul ini gimana caranya? Nah, kok bisa gini? Nah, teman-teman, kita akan tambahkan speed X, speed Y dulu. Nah, seperti ini, teman-teman. Oh, bolanya itu seperti ini. Nah, kita akan tambahkan speed X, speed Y. Teman-teman, koordinat itu apa sama apa sih? X itu kiri kanan atau atas bawah? Kiri kanan, Y. atas bawah. Nah, kalau bola bergerak, berarti X sama Y itu selalu bertambah nggak? X sama Y itu selalu bertambah. Jadi itu selalu bergerak. Bertambah terus, berkurang, bertambah, berkurang, bertambah. Pokoknya dia bergerak terus. Ya kan? Koordinat itu selalu berubah-ubah. Supaya syarat koordinat berubah, itu harus ada speednya dulu. Contohnya, Rendra memprogram bola. Bola ini bisa bergerak kalau koordinatnya itu ganti. Nah, gantinya ganti berapa? Nah, itu kita harus program dulu. Speed X, speed Y. Itu adalah apa? Pergantian atau pergerakan bola. Kecepatan bolanya ini bergerak. Nah, kita tentukan dulu speed X, speed Y. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. If finish, not true. Jika gamenya belum selesai, belum game over, maka bolanya selalu bergerak. Koordinatnya X sama koordinat Y itu akan selalu ditambahkan. Oke, paham? Nah, ini buat natapnya. Kalau misalnya bolanya win Hake ini kurang dari 50 atau win Hake-nya kurang dari 0 atau dia sudah melewati batas, maka dia akan speed Y minus sama dengan 1. Artinya apa ini bolanya? Artinya bolanya muter balik gitu. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Tidak ada Kak. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya supaya bola itu bisa bertabrakan dengan sprite. Nah, kita bisa bertabrakan dengan sprite. Ini juga sama. Ketika sprite collide track, nanti ada kita bikin collide track dulu. Ketika sprite bola bertabrakan dengan eh, raket atau kita bertabrakan dengan platform itu, nanti bisa bisa muter balik juga. Speed X-nya minus 1. Jadi dia muter balik gini. Nah, gini. X-nya minus 1. Ini kan artinya dia dari plus semula plus jadi minus. Kalau semula minus itu jadi plus.
dikali sama dengan -1. Nah, itu apa? Itu menandakan bahwa posisi bolanya berputar balik. Nah, gitu. Oke. Nah, caranya seperti itu. Nah, kita akan program dulu seperti ini, teman-teman. Lihat VS Code aku. Nah, oke. Yang pertama, kita akan bikin. Nah, kita akan bikin dulu adalah apa? Di bawahnya if finish sama dengan true ini. Nah, if finish not true di bawahnya sini. Nah, kan di sini nanti kalian bikin kan tadi for if event. Nah, kalian bikin di sini apa? Di bawahnya for ini. Nah, kalian bikin if finish sama dengan seru sama dengan true. Nah, kayak gini. Nah, bikin seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan tambahkan, nah ini bawahnya ini raket Y. Nah, ini kita akan tambahkan ini. Nah, oke kan? Nah, sesudah itu, sorry, ini, nah gini, oke. Nah, sesudah itu kita baru tambahkan apa? eh, Kan tadi udah diupdate ya, raket 1 reset, raket 2 reset. Nah, kita tambahkan di atasnya itu, kita tambahkan ini dulu. Nah, ini dulu. Ini supaya apa? Supaya bolanya bisa bergerak. Aku copy paste saja ya biar cepet ya. Nah, kayak gini. Ini supaya bolanya bisa bergerak, kita tambahkan di atasnya sini, kita tap. Nah, kita tambahkan ini dulu. Nah, ini. Oke, paham? Raket 1 update L, raket 1 update R. Nah, update itu apa fungsinya? Supaya dia bisa bergerak, teman-teman. Ketika dipencet atas bisa bergerak, ketika dipencet bawah bisa gerak. Nah, ini bolanya sama raketnya bisa gerak dulu. Yang pertama ini. Oke, yes. Nah, kita udah update. Aku coba play ya. Oh, sorry. Speed X is not defined. Nah, ini harus harus saya bikin gerak dulu ya. Di sini harus ada speed X sama speed Y. Speed X sama dengan 3, speed Y sama dengan 3. Nah, sorry, gini harusnya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini bisa gerak dulu. Nah, ini bisa gerak, bolanya juga bisa gerak, tapi belum mantul. Sampai sini, bisa dipahami? Oke, ini silahkan bikin dulu aja, biar nggak ini. Sekarang tugas kalian apa? Tambahkan ini, speed X, speed Y, sama dengan 3 untuk posisi awal bolanya, kecepatan bolanya. Habis itu, kalian bikin apa? If finish, sama dengan true, window fillback, raketnya update, raket 1 update L, bisa digerakkan, raket 2 juga update R, supaya bisa digerakkan. Nah, sesudah itu, baru bikin ball rack X plus speed X, ball rack Y plus speed Y, atau bolanya bisa bergerak. Nanti kita program pantulan sama program kalah menangnya habis ini. Oke? Siap teman-teman? Waktunya 15 menit. Coba diprogram dulu. Nanti kalau bingung tanyain. Sering lagi. Oke, lanjut ya. Lanjut sekarang adalah bola pantulannya. Terakhir adalah menang sama kalah ya. Nah, bola pantulan itu kita bikin kondisi. Sebelum itu aku mau nanya dulu, bola itu bisa mantul kemana aja? Mantul ke atas bisa, Bisa, atas bawah, kiri kanan? bisa.
Nggak bisa. Eh, Kalau mantul ke kiri berarti kanan menang. Kalau mantul ke kanan berarti kiri kiri mana? menang. Nah, selain itu bisa mantul kemana lagi? Atas, bawah aja. Atas bawah sama ke nabrak ke platform ya. Iya, ke tembok. Iya, gitu ya. Nabrak ke raketnya. Nah, itu. Oke, kita coba buktikan ya. Seperti ini teman-teman, aku share screen dulu. Nah, ini menentukan condition kita, bagaimana kita memprogramnya. Nah, ini kita coba lihat bolanya itu bisa mantul kemana aja. Nih, sorry, sorry, sorry. Aduh, aduh, aduh. Sorry, sorry, sorry. Nggak siap, nggak siap. Loh, 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 loh. Oh, ini harus di stop dulu. Play lagi. Nah, nah, bisa kan mantul ke atas bawah. Nah, mantul ke atas bawah tuh bisa. Nah, loh, ya kan? Loh, loh, bisa kan? Ya nggak bisa itu mantul ke kiri sama kanan. Ini nggak bisa nih. Nih. Loh, dia langsung kalah. Tapi kalau mantul ke kanan, nah yang kanan juga kalah. Nah, gimana caranya bikin seperti itu? Nah, berarti udah enak ya mantulannya. Cuma atas bawah, sama mantul ke raket kiri sama raket kanan. Raket L sama raket R. Sampai sini, paham dulu nggak konsepnya? Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kodenya. Nah, sekarang teman-teman, kita bikin pantulan ke atas bawah dulu. Pantulan ke atas bawah itu pakai apa? Kalau atas bawah, berarti koordinatnya apa? X atau Y? Iya, Y, benar. Nah, kita aturlah, kemarin kalian bikin positionnya, sorry, kemarin kalian bikin ini, uh, height-nya. Berarti ini yang akan kita pakai. Height-nya ini kita bikin nilai maksimal sama minimal berapa. Karena ini 500 ya. Oke, ini kok bisa kayak gini sih? Oh, ini agak-agak error nih. Gak apa-apa lah. Oke, kita bikin dulu. Nah, di sini. Kemarin kan kita bikin height-nya itu 600 sama 500, width sama height-nya. Nah, kita akan pakai ini buat cari mana atas mana bawahnya. Nah, oke teman-teman, kita akan bikin dulu ini. Jadi, kita akan bikin supaya bolanya itu bisa mantul. If ball uh, reg Y lebih dari Windows height minus 50 sama ball reg Y minus 0. Itu artinya apa? Ini artinya adalah sisi atas dan bawahnya. Oke ya, reg Y minus 50. Posisi Y-nya itu melebihi batas height kurangi 50. Jadi kan Windows height itu kan berapa? 500 kan? Win height itu kan 500, ya kan? Itu kurangi 50, berarti berapa? 450. Nah, itu batas atasnya, teman-teman. Nah, kalau kalian pengen tahu 450 itu seberapa? Kira-kira segini. Nah, kira-kira segini batas atasnya. Inilah. Nah, ini batas atasnya. Tadi win height besarnya berapa? Atas bawah berapa tadi? Win height-nya kalian? Angkanya berapa? 500 lima sama ratus 50. 500 kurangi 50 berarti 450 kan. Nah, ini batasnya itu segini kira-kira. Paham? Sama win height 0. Win height 0 berarti ini sisi bawahnya.
tinggal gampang. Win height nolnya berarti sini. Bawahnya sini. Udah pasti itu. Nah, kalau itu yang terjadi adalah mantul. Berarti kali -1. Caranya nulis gimana, Kak Galang? Caranya nulis seperti ini, teman-teman. Nah, ini tak annotationku tak hapus dulu. Caranya nulis Windows -1. Berarti kita tambahkan ini. Nah, kita tambahkan if bool rect y Windows height -50 or bool rect y kurang dari 0, speed y bintang sama dengan 1. Nah, kita tulis di sini ya. Nah, ini kodenya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jadi bolanya ini bisa mantul. Nah, bolanya ini bisa mantul. Baik, nah ini bisa mantul nih ke atas sama bawah. Sorry kok jadi gini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan bikin supaya bolanya ini bisa bertabrakan dengan ini teman-teman. Bisa bertabrakan dengan sprite-nya. Kan bertabrakan dengan raket 1 sama bertabrakan dengan raket 2. Nah, kita pakai ini. If sprite collide raket bal 1. Nah, sprite collide dengan raket bal 1 itu atau sprite collide dengan raket bal 2 itu dua-duanya akan berubah. Speed X-nya jadi -1, speed Y-nya kali 1 juga. Jadi intinya dia akan mutar balik ke posisi yang eh, berkebalikan arah sama bolanya itu gitu. Jadi ketika dia bertabrakan dengan raket, raket baik raket 1 atau raket 2 ini ya di sini ya. Raket 1 atau raket 2, raket kiri atau raket kanan, dia akan muter balik. Kita pakai sprite-nya seperti ini. Ya kan? Kita copy eh, di sini aja. Nah, kita tambahkan if di sini. Nah, seperti ini. Aku copy paste saja biar cepet ya. Karena aku tadi udah tulis. Nah, seperti ini. Dia akan berbalik arah. Nah, dia akan berbalik arah seperti ini. Kita coba cek di Visual Studio Code. Sorry, aku harus ngeran dari Tony ya. Karena punyaku kayak kayak punyanya Gani, nggak tahu. Habis Windows update error. Nah, terus habis itu di sini aku harus run pingpong py. Sorry, yang part 2. Nah, ini kita play. Oke, ada bug. Nggak apa-apa, teman-teman. Ada bug. Tapi ini akan aku benerin. Oke, gitu aja. Ball resetnya udah di sini. Oke, ini seharusnya sejajar sama if nih. Sorry nih. Ini harusnya sejajar sama if. Ini ignore. Stop. Oke. Ini aku save dulu. Nah, terus aku pakai Tony lagi. Nah, terus yes. Oke, aku play. Nah, ini ya. Nah, udah bisa mantul. Ini juga bisa mantul ke atas. Mantul ke atas sama mantul ke platform. Pakai dua kode apa? Nah, tadi. Oke. Aku stop dulu. Nah, tadi pakai kode apa? Pakai sprite collect track ini. Dia buat mantul ke platform. Karena yang raket ball ini adalah platform yang kiri sama ball. Dia bisa, nah, pantulannya ini. Sama sprite collect raket 2 sama ball. Pantulannya yang tadi, dia putar balik. Sama muter balik atas bawah pakai mana? Y-nya lebih dari win height kurangi 50 atau artinya 450 atau ball rec Y kurang dari 0 atau dia udah ada berada di bawah. Itu bisa mantul juga. Itu teman-teman.
prinsipnya. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Dua ini ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita kerjakan 15 menit, 10 menit, 10 menit aja, karena dua kode. Terakhir adalah supaya menang sama kalahnya. Oke, good luck. Oke, sebelum kita bikin win lose sama lose satu, window bleed lose satu, sama lose dua. Ini kan buat menentukan menang kalah. Bisa menang yang kiri, lose satu itu menang yang kiri, yang X kurang dari 0, berarti di kalau kiri, nah itu menang yang kanan, yang lose satu ini yang kiri kalah, kalau yang lose dua itu yang kanan kalah. Atau dia udah melebihi ball rate X, melebihi win width. Win width-nya padahal berapa? 600. Berarti dia di pojok kanan. Jadi gini teman-teman, kan di sini di bola ini kan ada namanya win width. Win width itu adalah lebar ininya, ya kan? Lebar ini. Nah, ini kan ada lebarnya. Lebarnya kan dari sini sampai sini kan. Nah, ini sampai sini. Nah, kalau di sini ini adalah 0. Ini 0. Nah, kalau di sini ini adalah 600 atau sesuai sama win width kamu. Win width kamu berapa? Kalau kamu tulis 600 berarti di sini 600. Nah, gitu. Nah, caranya gimana? Memprogram itu kita silang dulu. Nah, di VS Code itu di Tony. Nah, ini kita bikin, kita tambahkan dulu font init ini, teman-teman. Nah, kita tambahkan ya. Font init, font.init, kurung buka, kurung tutup. Habis itu font sama dengan font F-nya besar, non. Kita nggak usah tentukan. Font size-nya 35. Habis itu kita bikin loose satu sama loose dua dulu. Loose satu font.render player satu loose, true. Terus ini warnanya. Warnanya merah berarti 180, 0, 0. Gitu ya. Kita bikin dulu. Nih, kita taruh di bawahnya. Ini, taruh sini. Font init. Nah, kita taruh di bawahnya speedway. Sini. Font init, font non, player satu loose, true. Nah, ini ada sebenarnya di proyek-proyek kalian yang dulu kalau kalian mau eh, lihat tuh ada loose 2 font.render player 2.loose. Tuh. Kita udah punya dua font, ada font satu, font dua. Paham sampai sini? Nah, sesudah itu kita bikin, nah baru kita bikin conditionnya ini. Kita bikin if-nya yang udah ditulis render tadi. Nah, ball rate X. Nah, ini yang aku jelasin tadi. Kurang dari 0 atau dia nabrak ke kiri, maka yang kalah adalah kiri. Kalau dia nabrak ke kanan, maka yang kalah adalah kanan. Lose 2 itu kanan. Jadi kita tambahkan ini, kita copy aja, paste, taruh di bawahnya sini. If. Sudah gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Nah ini ya, ada yang mau ditanyain dulu? Nah ini font init, kita tambahkan ini aja. Font init, lose 1, lose 2. Kita tambahkan juga if ballrex 0, lose 1. Itu berarti menang yang kanan. Kalau bolanya sampai ke pojok kanan, itu artinya menang yang kiri. Udah, gitu aja. Oke, kita kerjakan ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau nambahin phone aja kan Kak? Iya, nambahin font aja ini sama
If-nya ini. Kalau if-nya ini kamu udah ya udah tinggal font ini aja. Udah ya. Yang lain ada yang mau ditanya? Jadi kalau nggak ada, aku stop share screen. Sekalian dikerjakan ya. Kita 10 menit ya kerja ini ya. Tambahin font sama if-nya tadi.